saya lihat The Jackmania bahwa sempat menyindir Persija. Persija kan sempat mengcaption di Instagram, kami lebih dari siap. Tapi hasil akhirnya PSIS ternyata berhasil menahan imbang. Halo Bola Sporter, kembali lagi bersama saya Meka dan rekan saya ada siapa? Dan Lukman, perkenalan diri dulu. Halo Bola Sporter. Ya, terus ada Alif, perkenalan diri dulu. Halo Bola Sporter, saya Alif. Nah, kesempatan kali ini kita akan mereview pertandingan Big Match ya, hitungannya ya di pekan ketiga Liga 1 2021 antara Persija Jakarta melawan Persipura Jayapura. Pertandingan ini nanti akan terselenggara pada hari Minggu ya, tanggal 19 September 2021. Nah, ini sama nih, kasusnya sama kayak Arema sama PSS nih. Persipura tuh belum menang ya malahan ya? Belum. Yeah, belum. Betul. Terus Persija Jakarta tuh juga belum menang ya, seri 2 kali ya. Nah, kalau Persipura Jayapura tuh kan kalah 0-1 sama Persela. Ya kan? Kalah. Terus kalah juga 2-1 lawan Persita. Terus Persija Jakarta tuh imbang 4-1 melawan PSS pekan pertama. Terus pekan keduanya tuh imbang lagi 2-2 melawan PSIS Semarang. Nah sama nih, mereka harus memetik 3 poin pertama nih untuk memperbaiki posisi di klasemen. Betul. Hitungannya mereka berdua kan istilahnya klub legendaris, klub besar gitu ya. Terus di awal-awal musim ini malah kayak susah gitu loh buat stabil gitu. Ini tuh kenapa gitu menurut kalian tuh? Nanti gimana pertandingan keduanya pada hari Minggu besok, mulai dari gimana Lukman? Kalau besok Mbak, Persipura kemarin main pakai 4-3-3, terus mereka 2 match berhasil mendominasi, mereka penguasaan bolanya di atas 60% dan akhirnya tetap kalah sih kemarin kan. Tapi menurutku kayak kata Coach Jackson Estiago kemarin, tim ini kan baru terbentuk katanya. Mereka butuh transformasi, banyak pemain muda, terus lini belakang masih kurang koordinasi. Jadi memang butuh waktu sih kalau Persipura. Kalau Persija kemarin dari penyerangan mereka mengalir dari Tony Sucipto sama Rohit Chan, terus ke depan ke Simic, ke Rico dan lain-lain kayak gitu sih. Cuma kayaknya kalau dilihat formasi kemarin Persipura formasinya lebih tertutup sih. Kalau Persija main terbuka melalui sayap. Kalau yang saya lihat sih buat besok. Apalagi Persipura juga kayak kehilangan Boas ya. Sama musim ini ya. Kayak kerasa gitu sih ya menurut saya pribadi sih. Kayak mereka harus kayak meracik pemain lagi, mungkin kehilangan sosok yang bisa memimpin gitu di lapangan seperti itu. Kalau menurut Alif gimana? Ya, benar tadi kata awal sempat dibahas bahwa ini sebuah kejutan ya menurut saya. Ini 2 tim besar di Liga Indonesia. Persipura sudah pernah juara Liga Indonesia, dan terlebih adalah kejutan Persija adalah sang kampiun Piala Menpora 2021 yang tampil memukau di turnamen pramusim. Jadi ini suatu kejutan bahwa kedua tim ini sulit mendapatkan kemenangan hingga pekan kedua. Jadi ini menurut saya sebuah kejutan dan harus segera diperbaiki. Terlebih bahwa kedua fans baik Persipura maupun Persija sudah sangat ingin meraih kemenangan. Dilihat dari media sosial, seperti sindiran-sindiran atau seperti ucapan-ucapan untuk agar dapat tim kesayangan meraih kemenangan itu udah bertebaran, bahwa para fans baik Persipura ataupun Persija ingin sekali timnya meraih kemenangan perdana di Liga 1 2021 nanti. Ya.
tentunya bahwa nanti bakal ada pemenang sih menurut saya, Kak. Mungkin apa karena Persija Jakarta ini pelatihnya berbeda sih dari Piala Menpora, ya kan? Ya mungkin si Angelo mungkin butuh waktu untuk memahami sepak bola Indonesia, karakter pemainnya kayak gimana, pemain-pemainnya seperti apa. Tapi kayaknya fans sudah tidak sabar untuk menunggu Persija tuh menang gitu kan. Gitu. Ya mungkin betul, besok, apalagi saya lihat The Jackmania bahwa sempat menyindir Persija. Persija kan sempat mengcaption di Instagramnya, kami lebih dari siap. Tapi hasil akhirnya PSIS ternyata berhasil menahan imbang. Nah lalu di The Jackmania di Instagram resminya menyebut bahwa seperti menunjukkan bilangnya siap tapi menang aja kok susah. Itu harusnya bisa menjadi cambukan bagi skuad Persija untuk meraih kemenangan perdana nanti, Kak. Gitu ya. Kalau pemain kunci dari kedua tim besok tuh gimana? Kalau misal Persipura tuh kan mengandalkan campuran ya, ada pemain-pemain muda, ada yang pemain senior gitu kan. Kayak ada kalau di Persipura tuh kayak ada Riki Kayame, Yeven, Kameru Makiek, Tofere, kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau di Persija itu kan istilahnya cukup banyak ya pemain bintangnya. Kedalaman skuadnya juga mungkin lebih bagus. Kalau menurut kalian bakal gimana besok hari Minggu? Pertandingannya akan lebih siapa sih yang bakal berpeluang untuk memenangkan pertandingan ini? Kalau besok yang pasti persaingannya ketat, Mbak. Terus kalau saya lihat sih besok akan banyak sprint sih. Sprint cepat, Rico Simanjuntak, terus Rumakik, terus Mandowen, gitu. Kayame, pelari-pelari semua kan. Pasti dalam babak pertama aja udah pasti sengit banget sih besok sih. Pelari-pelari itu sih. Tugasnya para pemain untuk menghadang mereka fisik ya berarti ya ini ya. 90 menit pertandingan harus benar-benar sayapnya cukup ini ya, cukup sengit. Cukup kencang. Itu sih, ngeri. Tapi uniknya cuma di saya Persija saya sedikit Mas, Persija tuh kan punya back-back yang tinggi-tinggi, Mbak. Mungkin kalau Yeven sendiri mungkin kurang bisa fight sih. Cuma kalau tusukan-tusukan saya masih yakin masih oke Persipura sih dari tusukan-tusukan sprint itu sih. Mungkin kalau umpan-umpan lambung gitu back-backnya Persija lebih menang kali ya. Mereka ada Dutra, ada Mota lagi. dua Mota. Dua Mota. Gitu. Ya, saya sedikit menambahkan Kak bahwa benar kata Mas Lukman tadi bahwa harus diantisipasi bahwa pemain sayap dari Persipura. Nah, berkaca dari laga sebelumnya, Persija saya lihat cukup kewalahan ya kalau berbicara pemain cepat. Kita bisa lihat di pas lawan PSS Sleman. Saya lihat di sisi kiri pertahanan Persija yaitu Rezaldi Hehanusa nampak kesulitan nampak kelabakan menghadapi kecepatan dari Irfan Jaya. Nah, ini bisa menjadi suatu contoh bagi Persipura jika ingin meraih kemenangan bahwa kecepatan bisa menjadi andalan untuk menembus pertahanan Persija nanti. Menurut saya seperti itu, Kak. Terus kalau dari sisi Persija gimana nih? Kekuatan apa atau kelemahan Persipura apa yang bisa dieksploitasi? Nah, kalau saya lihat bahwa Persija ini menurut saya cukup mengejutkan ya bursa transfer Persija ini bahwa tidak mendatangkan pemain bintang padahal kehilangan cukup banyak dari musim 2020 ke 2021 itu dia kehilangan banyak pemain, terutama adalah di sektor gelandang serang bahwa saya hingga pekan kedua belum melihat bahwa Persija Jakarta memiliki gelandang serang yang cukup mumpuni setelah kepergian dari Evan Dimas. Dan juga kemarin di media sosial sempat dibahas bahwa lini tengah Persija menjadi masalah bahwa Rohit Chan disebut tidak bisa bekerja sendiri setelah kehilangan Sandi Sute dan lain-lain.
Apalagi Apalagi kehilangan Mark ya. nah betul, apalagi Gitu ya. kehilangan Mark Klok itu sangat menurut saya krusial ya. Ditambah Persija tidak mendatangkan pemain lagi. Itu yang menurut saya sangat mengherankan, cukup mengherankan. Ya untungnya bahwa Persija masih memiliki Rico Simanjuntak dan Marco Simic yang itu menjadi ibaratnya andalan setiap musim Persija Ya sejak sih. musim Betul. 2018. Menurut saya seperti itu. Apalagi sekarang juga ada Osvaldo Hai yang bisa dari bergerak cepat dan memiliki syuting yang bagus. Kemarin pas lawan PSIS saya sempat lihat bahwa salah satu syuting Osvaldo Hai membentur Mister Gawang. Itu bisa menjadi salah satu andalan Persija jika ingin memecah kebuntuan nantinya. Lukman gimana nih Lukman? Kira-kira Kalau gimana Persija buat bisa menang sama Persipura tuh gimana? kalau kemarin sih yang sedikit trouble menurut yang aku lihat pas Persipura lawan Persela tuh bahkan lini belakangnya mereka tuh komunikasinya ya mungkin ya chemistry pemain gitu loh. Beberapa kali tuh ada yang pemain Persela yang kosong di belakang akhirnya bikin peluang terus gol dan serangan-serangan ke gawangnya koordinasi sih kalau menurut saya sih lini belakang Persipura masih agak kurang klop gitu karena pemain muda ya mungkin Ya ada ini beberapa si Persipura tuh ngasih ini gabungan gitu senior sama muda gitu mungkin emang butuh adaptasi gitu kali ya buat bisa koordinasinya bagus gitu jadi kira-kira kalau kalian boleh nih berprediksi skor gitu kan cuma prediksi gitu kan kira-kira nanti hasil akhirnya gimana antara Persija sama Persipura. kalau skornya sih kalau Persipura main kayak kemarin sih mungkin Persija 1-0 sih Mbak cuma kalau Nelson Alom sama Theo Numberi nembak dari tengah yang kayak kemarin di Persela sih mungkin akan berubah skornya. Tapi sementara masih Persija 1-0 kalau saya. Gimana Lip? Kalau menurut saya bahwa tadi membahas kepaduan tim ya, Persija menurut saya lebih unggul ketimbang Persipura. Mengapa begitu? Saya melihat di pekan kedua kemarin melawan Persela Lamongan bahwa sejatinya Persela main lawan 10 pemain. Namun tidak bisa dimanfaatkan dan baik dan justru malah menelan kekalahan. Itu padahal dia main 10 pemain dari menit ke-38 Persela. Namun Persela berhasil mencuri 3 poin di menit akhir melalui Ivan Carlos. Di awal, maksudnya di awal Ivan Carlos di menit 12. Bahwa saya melihat bahwa kepaduan dari para pemain Persipura masih menjadi momok dan harus diperbaiki oleh Jackson Eftiago. Di sisi lain, Persija Jakarta asuhan Angelo Alessio hanya saja masih kurang beruntung dalam 2 laga awal di Liga 1 2021. Kenapa? Karena dari 2 laga sebelumnya Persija selalu unggul. 1-0 lawan PSS Sleman, lalu disamakan lawan PSIS 2-0 terus disamakan, bahwa ini keberuntungan atau Dewi Fortuna belum memihak ke Persija, bahwa dan juga konsistensi, bahwa Persija harus menjaga konsistensi permainannya baik itu di lini pertahanan maupun penyerangan jika ingin meraih 3 poin perdana. Ya, menurut saya bahwa Persija Jakarta di atas angin, nampaknya 2-0 adalah skor yang mungkin terjadi di laga pekan ketiga nanti, Kak. Okay. Tapi nanti hasil apapun masih bisa terjadi ya, kayak gitu. Apalagi rekor pertemuan antara keduanya tuh kalau dilihat dari hitungan Liga 1 2017 tuh ini sih 2017 tuh putaran pertama mereka imbang 1-1. Terus putaran kedua Persipura menang ya 3-0. Terus Liga 1 2012 tuh Persija unggul ya, putaran 1 sama putaran 2 mereka menang-menang. Terus Liga 1 2019 tuh Persipura menang putaran pertama, terus Persija Jakarta menang di putaran kedua. Tapi ini kan catatan dari tahun 2017 sampai 2019 dan kondisinya musim 2021 itu sangat berbeda sekali dengan musim-musim berikut sebelumnya kan.
begitu. Apalagi ini nggak ada sistem kandang-kandang yang biasanya menang nih karena dipengaruhi main di kandang nih, depan supporternya banyak kayak gitu. Mungkin apapun bisa akan terjadi di pertandingan besok nanti. Gitu. Oke, sekian dulu prediksi dari kita bolasport.com tentang pertandingan antara Persija melawan Persipura Jayapura. Kita undur diri dulu, nanti kita akan ketemu di review-review selanjutnya bersama teman-teman yang lain. Undur diri dulu, dadah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.